Hai rekan-rekan, selamat sore. Topik apa yang menarik hari ini? Lagi-lagi tentang diabetes. Kenapa sih dokter selalu membicarakan diabetes? Karena diabetes ini penyakit yang cukup banyak diderita oleh masyarakat kita ya. Jadi rata-rata pasien diabetes itu masuk ke rumah sakit atau berkonsultasi dengan dokter karena kondisinya yang sudah cukup parah. Nah, bagaimana jika seandainya kita bisa mengobati seseorang diabetes sampai tidak timbul komplikasi? Nah, berarti banyak sekali orang yang tidak menderita karena komplikasi diabetes. Itulah yang membuat kenapa topik diabetes ini begitu menarik. Karena apa? Ketika kita mengerti tentang diabetes, maka kita akan mengobati diabetes dengan harapan tujuan komplikasi tidak akan terjadi. Sehingga baik angka mortalitas atau angka kematian maupun angka kesakitan karena komplikasi diabetes itu bisa kita tekan. Sehingga orang diabetes itu bisa hidup dengan kualitas yang jauh lebih baik. Nah, hari ini kita membahas tentang topik obat ya. Pernah dokter dapat pasien bertanya begini, "Dok, apa sih peranan daripada obat diabetes seperti insulin, glimepiride atau metformin?" Lalu dokter jelaskan bahwa metformin itu adalah obat yang bisa menambah daya kerja daripada insulin. Di sini insulinnya menjadi lebih sensitif sehingga insulin yang dihasilkan oleh tubuh pasien diabetes itu menjadi lebih responsif sehingga gula darahnya bisa lebih terkontrol. Sedangkan insulin itu adalah menggantikan peran insulin yang produksinya mulai menurun pada tubuh pasien diabetes. Jadi ibaratnya substitusi lah. Sedangkan obat-obat yang seperti glimepiride itu adalah obat yang merangsang kerja pankreas agar memproduksi insulin lebih banyak. Karena apa? Karena pankreas pada diabetes itu biasanya sudah mengalami kerusakan sehingga kemampuan dia memproduksi insulin sudah mulai menurun. Sehingga pemberian seperti obat glimepiride, glibenclamide itu adalah merangsang sel betanya untuk menghasilkan produksi insulin yang lebih banyak. Lalu dia bertanya, "Dok, ada enggak obat yang bisa menghambat penyerapan daripada glukosa dari makanan yang kita makan agar gula yang terkandung dalam makanan itu tidak cepat-cepat naik?" Nah, pertanyaan ini sering dilontarkan. Jawabannya apa? Jawabannya ada, yaitu obat yang kita sebut dengan akarbose. Jadi akarbose ini bekerja dengan cara memperlambat pencernaan dan menghambat penyerapan daripada gula dari karbohidrat yang kita makan. Sehingga pemberiannya memang sebaiknya bersamaan dengan makanan. Nah, dosis awalnya biasanya kita berikan 1 kali 1, yaitu 50 mg. Kemudian setiap 2 minggu ketika responnya bagus, itu bisa ditingkatkan menjadi 3 kali 50 mg, bahkan bisa menjadi 3 kali 100 mg. Nah, obat ini bisa diberikan secara tunggal, bisa juga bersama-sama dengan obat yang lain seperti metformin ataupun bersama-sama dengan insulin. Nah, efek samping yang sering muncul yang membuat orang menghentikan penggunaan daripada obat akarbose ini adalah misalnya sering kentut atau flatus ya. Kemudian nyeri ulu hati, kemudian perut terasa kembung dan mules. Nah, ini biasanya alasan-alasan yang membuat seseorang menghentikan penggunaan daripada obat akarbose. Obat ini sebenarnya aman, tidak mengakibatkan penurunan gula darah jika digunakan secara tunggal. Tapi kalau dikombinasikan dengan insulin biasanya memang ada bahaya yang mengancam, yaitu berupa penurunan gula darah atau yang disebut dengan hipoglikemi. Jadi rekan-rekan yang ingin atau sudah memakai obat gula tetapi penggunaannya belum maksimal,
gula darahnya masih tinggi, mungkin salah satu alternatifnya adalah dikombinasikan dengan obat akarbose yang bekerja mengganggu penyerapan daripada glukosa dari makanan. Karena lebih fokus pada menurunkan gula darah daripada gula darah setelah makan. Demikian rekan-rekan. Bye.